Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Selasa malam hari tanggal 10 September 2024. Sebelum kita berbaring tidur, komitmen kita Bapak Ibu bersama saya, ayo kita cinta Yesus. Kita mau selalu dekat dengan Yesus. Kita mau menjaga hubungan sehat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan. Seperti Maria selalu duduk di kaki Tuhan, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berterima kasih, ucap syukur atas semua kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, perlindungan dan berkat Tuhan. Saya percaya setiap Bapak Ibu, tiap hari, tiap saat ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan. Ingat cintanya Tuhan yang luar biasa. Semuanya di dalam Alkitab. Dan kita mau rajin baca Alkitab, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita melakukannya sehingga kita menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita dapat mengakhiri Kisah Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 31. Besok kita lanjutkan kitab Roma, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, ini anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu bersama saya bisa membaca Alkitab bisa tuntas, ini anugerah Tuhan. Berarti Tuhan masih berkenan sama kita semua. Terbukti nyata Tuhan cinta saya. Saya diberikan kesehatan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan siang, malam, pagi, malam, tanpa pamrih. Bukan tujuan mencari uang, tapi tujuan saya mau taat kepada firman Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa mau bertobat, banyak jiwa-jiwa cinta Yesus, banyak jiwa-jiwa yang mau taat kepada firman Tuhan. Hidup ini sederhana, percaya dan taat kepada Yesus, taat melakukan seluruh perintah Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan pujian. Tiap perjanjian dalam Alkitab yang kita cintai, itu firman Tuhan. Tiap pasal, ayat, baris, oh aku cinta firman Tuhan. Haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiap perjanjian, itulah firman Tuhan yang ku cintai. Amin. Haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Amin. Haleluya. Tiap pasal, ayat, baris, oh aku punya. Amin. Haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab, itulah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu diberkati Tuhan. Haleluya. Aku cinta Tuhan Yesus kekal selamanya. Amin. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Ku mau cinta dan setia dan taat pada firman-Nya, melakukan semua perintah-perintah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit
dan di bumi ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ku cinta Yesus, ku mau setia dan taat. Amin, haleluya. Sucikanlah pikiranku, mulutku, hatiku untuk firman Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami. Ampun. Berbicara malam hari sebelum kami berbaring tidur, kami mencari Engkau. Kami rindu melekat dengan Engkau Bapa, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami, sumber kehidupan, sumber segala-galanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami laparkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Firman Tuhan selalu saya baca. Setiap saya bacakan firman Tuhan pagi malam. Dalam 1 Tawarikh 29 ayat 11 sampai 13 Bapak. Di pegangan hidup saya. Saya selalu cinta firman Tuhan. Tuhan katakan, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Ini firman Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Bapak Ibu bisa punya kekayaan aset, ya, bisa punya nama ternama, ya. Itu ingat, itu datang dari Tuhan. Karena semuanya berasal dari Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan Tuhan kekuatan kejayaan. Dalam tangan Tuhan terletak kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Menjadi seorang presiden itu berarti kalau menurut firman Tuhan ini, itu datang dari Tuhan. Bapak Ibu bisa punya aset, bisa hidup sampai detik ini, itu semua kan anugerah Tuhan. Semua sumber dari Tuhan. Tidak ada sumber dari manusia, nggak ada itu. Semua bersumber. Bagaimana dari manusia? Wong kita dilahirkan nggak bisa punya apa-apa. Mana sumbernya? Kalau memang sumber seperti Yesus itu, lahir dari Roh Kudus, ya, dan kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib, dia bersumber di atas segala sumber. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Sungguh, firman Tuhan katakan tadi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan sisi rumah kita selamat. Di antara Bapak Ibu, kalau ada teman, ada keluarga sudah yang belum percaya Yesus, sampai kena ayat ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Terus dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, saya mau baca. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain hanya di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Ya. Dewa-dewa boleh banyak, nabi-nabi boleh banyak, tapi Tuhan yang kita sembah satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nabi banyak, ada Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, ya, Nabi Mika, semua banyak nabi-nabi, ya. Tetapi juru selamat
pencipta langit dan bumi. Bapa yang kita sembah hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Nabi-nabi itu Tuhan yang ciptakan Bapak Ibu. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, semua nabi Musa, semua Tuhan ciptakan. Ya, semua manusia diciptakan sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak tercipta dan tidak diciptakan karena Dia pencipta. Hebat Tuhan itu, dahsyat. Kalau kita bersyukur, terima kasih. Kalau kita bisa kenal Tuhan Yesus. Itu saya jaga hubungan saya dengan Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala kali. Ini bukti nyata. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita bisa baca Alkitab rutin pagi malam berarti atas izin Tuhan. Karena ini kan milik Tuhan Alkitab ini. Kita ngomong tentang Tuhan. Mulut saya Tuhan ciptakan. Nafas saya ciptaan Tuhan. Semua dasar dari Tuhan. Nangis, saya takut saya sama Tuhan. Cinta Yesus. Saya bisa sehat, tidak punya penyakit saya sampai detik ini. Keluar masuk ke rumah sakit mendoakan orang sakit. Anugerah Tuhan, bukanlah hebat saya, tapi hebatnya Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Itulah Tuhan. Dahsyat Tuhan itu. Kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mau jauh dari Tuhan, tidak bisa. Tidak bisa jauh dari Tuhan, hancur kita. Pegangan siapa dalam hidup kita kalau bukan Dia Yesus. Kita berterima kasih semua anugerah Tuhan. Mari saya mau baca Kisah Rasul 8 ayat 17 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Pembicaraan dengan orang Yahudi, Rasul Paulus yang sudah tiba di Roma. Demikian firman Tuhan ayat 17. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Memang Rasul Paulus itu orang Yahudi, saudara-saudara. Ya, jadi dia berani memanggil teman-temannya orang Yahudi. Ya, oleh karena itu mari kita terus berani selalu memberitakan tentang Yesus kepada saudara-saudara kita, beritakan tentang kerajaan surga supaya mereka diselamatkan, saudara. Rasul Paulus berani dia karena memang dipilih Tuhan dan Roh Tuhan menyertai Rasul Paulus. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksa aku naik banding kepada Kaisar, tapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan bicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini. Dia bicara kepada teman-temannya yang bangsa Yahudi. Ya, dia bicara tentang apa? Tentang Yesus. Mari kita membaca. Akan tapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau dan juga tidak seorang pun dari saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Oh, pelayanan Rasul Paulus dari pagi sampai sore, sudah berita tentang kerajaan Allah, berita tentang Yesus. Karena Rasul Paulus punya hubungan pribadi, punya pengalaman pribadi. Pada waktu dia pergi ke Damsik kan, langsung Yesus yang turun tangan. Aku Yesus yang kau aniaya. Yesus ngomong gitu kan dalam Kisah Rasul 9. Berarti betul-betul Tuhan punya rencana. Yesus punya rencana di dalam kehidupan Rasul Paulus. Sejak itu dilawat oleh Roh Kudus. Dipakai dengan keberanian yang bukan dari manusia. Tapi saya yakin keberanian Roh Kudus. Sehingga sampai saat ini kita baca, Rasul Paulus begitu menggebu-gebu berita tentang Yesus karenanya. Biarpun banyak yang ditolak, tapi juga banyak mereka yang juga menerima Yesus. Jadi berdampak, enggak ada masalah. Yang penting satu orang jiwa diselamatkan, itu anugerah Tuhan. Saya berterima kasih dari keluarga mami saya yang pernah saya saksikan juga semuanya sudah di dalam Tuhan. Sudah. Saya diizinkan Tuhan berangkat ke Jakarta dari kota Jember, sudah, untuk memberitakan Injil. Keluarga dari mami saya belum terima Yesus, tapi Tuhan pakai hidup saya satu persatu dilawat sama Tuhan sehingga semua aku di semua percaya kepada Tuhan, diselamatkan. Emak saya yang saya kasih dibaptis, dia datang ke Jember dan ada di rumah papi mami dulu di Jember, dibaptis percaya Yesus.
Tuhan jamah. Semua setiap kita anugerah Tuhan, memang di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Yesus ada kepastian tentang keselamatan. Ada kepastian saudara dalam Yesus. Ya. Dan ada 24, ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya. Ada yang tetap tidak percaya. Ada memang anugerah Tuhan, sudah saya katakan. Bapak Ibu bisa percaya kepada Tuhan, itu anugerah Tuhan. Ya, ada yang bisa percaya dan tidak bisa. Tidak apa-apa, itu bebas. Itu anugerah Tuhan. Tapi kalau saya baca firman Tuhan, satu-satunya hanya Dia, Yesus, satu-satunya juru selamat. Tidak ada pribadi lain. Maka kita bersyukur orang bisa percaya kepada Tuhan, anugerah. Seperti yang saya sudah sampaikan dalam Yohanes 6 ayat 65. Orang bisa datang kepada Tuhan Yesus, itu karena kasih karunia Tuhan. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan pagi malam, termasuk Bapak Ibu bisa bersama saya mendengarkan firman Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Tuhan mau tidak seorang pun binasa, tapi Tuhan mau supaya semua bertobat, saudara. Semua setiap kita makin dekat dengan Tuhan, saya semakin dekat dengan Tuhan. Makin jauh dari dosa, jauh dari dunia, tapi dekat dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga makin hari, makin dewasa di dalam Dia. Dan puji Tuhan, lanjut 25 saudara. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perkataan Nabi saya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Amin. Saya sudah katakan memang mereka banyak keras kepala orang Yahudi. Orang Yahudi banyak sedia menyalibkan Yesus, mengkhianati Yesus. Padahal Yesus kan keturunan dari suku Yahudi. Tapi mereka menolak Yesus karena memang tidak gampang. Mengenal Yesus itu anugerah Tuhan. Seperti dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan oleh iman. Kita punya iman, itu anugerah Tuhan. Dan iman kita hanya kepada Yesus loh Bapak Ibu. Baca dalam Wahyu. Iman kita bukan kepada yang lain. Tapi iman kita berdasarkan firman Tuhan itu hanya kepada Tuhan Yesus. Seperti dalam kitab Wahyu saya mau baca. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 12. Wahyu pasal 14 ayat 12 itu iman kepada Yesus. Saya mau baca. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus. Bukan iman kepada nabi-nabi lain. Yesus, karena Dia Yesus juru selamat. Waktu kita bersyukur kepada Tuhan, sebab anugerah Tuhan memang tidak gampang. Seperti Rasul Paulus tadi katakan, memang banyak yang mendengar tapi tidak mengerti. Banyak mereka melihat tapi tidak melihat, tidak menganggap. Sebab hati bangsa menebal, keras kepala. Tapi puji Tuhan, kalau Bapak Ibu bersama saya tidak keras kepala, rendah hati, itu anugerah Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan dalam ayat 28, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka mendengarkannya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Banyak perbedaan, mereka menolak, ada juga yang menerima, saudara. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu, yang menerima semua orang datang kepadanya. Ayat 30 terakhir, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kisah Rasul secara penuh dari pasal 1 sampai pasal 8. Dari ayat yang pertama sampai yang terakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Mari kita mau cinta firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Beritakan tentang kerajaan Allah. Dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Bahwa hanya Dia, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Nanti Yesus akan datang kembali, akan menjemput buat Bapak Ibu Saudara bersama saya yang setia taat kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ia perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal ayat baris, oh aku punya, amin, haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya.
setiap perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Selalu kita ingat beritakan tentang Tuhan Yesus Kristus, sehingga sisi rumah kita semua diselamatkan, diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel.